Ibu guru hebat yang sangat saya banggakan, apa sih potensi pemanfaatan kelas maya? Kelas maya di sini adalah pengganti kelas tatap muka. Menggantikan materi yang belum tersampaikan di kelas, misalnya karena dinas luar atau sekarang ini karena masa pandemi. Kemudian ada kelas remedial sebagai sarana untuk membantu ketercapaian ketuntasan belajar, pencapaian KKM, dan siswa dapat mengulang materi secara berulang-ulang tanpa berbatas waktu. Yang ketiga adalah sebagai pengayaan, yaitu untuk tambahan materi, contoh, dan latihan soal. Yang keempat sebagai kelas tambahan, yaitu saat siswa SMK melakukan prakerin atau magang industri. Yang kelima sebagai sarana pendukung dalam model-model pembelajaran. Salah satunya adalah flip classroom ataupun pembelajaran praktikum. Sampai saat ini telah ada 33.923 konten dalam kelas maya dan 6.322.510 pengunjung untuk kelas maya. Data ini ada seminggu yang lalu saat PPT ini saya buat. Insya Allah ini sudah update lagi. Mengapa kita perlu kelas maya rumah belajar? Yaitu mengutamakan fleksibilitas, berintegrasi dalam waktu yang tepat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan jadwal belajar. Yang kedua adalah memanfaatkan perangkat yang sudah ada dan dimiliki siswa. Jadi jika siswa sudah memiliki laptop dan smartphone, itu kan alangkah baiknya bisa digunakan untuk mengakses kelas maya. Aktivitas siswa tersimpan dalam arsip, jadi sudah diarsipkan, apa yang sudah ada di situ akan diarsipkan oleh awan ya, penyimpanan awan di awan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas, misal penilaian dan umpan balik. Jadi kalau di situ guru membuat soal secara pilihan ganda, maka akan dinilai oleh sistem. Jadi guru sudah tidak usah mengkoreksi dan kemudian nilai akan bisa diunduh dalam format Excel. Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah, yaitu interaksi dan komunikasi melalui forum diskusi, serta berinteraksi dengan bahan belajar. Yang keenam, siswa belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing, memfasilitasi itu. Dan yang ketujuh, guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak di tempat yang sama. Keuntungan bagi sekolah penyelenggara dapat mengamati aktivitas guru dan siswa. Ini adalah keuntungan bagi penyelenggara. Aktivitas gurunya bisa diamati, demikian juga dengan aktivitas siswa. Berikutnya, di belajar.kemdikbud.go.id ini telah menyediakan kelas maya yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, diantaranya yaitu Jejak Bali, kelas maya Jejak Bali, ini berkoordinasi dengan Provinsi Bali, di mana ini diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian kelas maya Sabah Banten ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi ini untuk akses apapun, untuk akses memperbaiki password yang lupa atau mendaftar, ini semua dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga Duta Rumah Belajar Provinsi Banten. Nah, banyak sekali kelas maya yang sudah ada di masing-masing provinsi yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Apapun yang disajikan di sini ini gratis. Jadi rumah belajar itu gratis, bisa diunduh di Play Store gratis. Kemudian bagaimana strategi pemanfaatan kelas maya? Yang pertama adalah menyusun rencana aktivitas belajar dengan cara menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Melakukan aktivitas kurikulum, yaitu silabus dan RPP pada semester tersebut. Menentukan materi yang akan diajarkan. Misalnya peta materi ataupun buku paket. Nah, ini semua bisa kita masukkan ke kelas maya. Menentukan deskripsi dan tujuan pembelajaran. Menentukan jadwal pembelajaran. Menyusun rancangan penilaian. Misalnya, maunya KKM-nya berapa, kemudian apa saja yang akan dimasukkan ke kelas maya, jenis-jenis penilaian apa saja. Kemudian yang kedua adalah mengunggah modul diklat dengan berbagai jenis file, misal PDF, PPT, ataupun juga video bisa kita upload dengan maksimal 2 MB. Jadi ini videonya kita bisa upload ke kelas maya. Kalau
YouTube ya, kalau videonya besar itu bisa dimasukkan ke situ dengan memasukkan link YouTube-nya. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan tugas pada modul sesuai dengan rancangan kurikulum diklat. Pelaksanaan bagaimana memanfaatkan kelas Maya Jejak Dunia ini sama dengan bagaimana saya melaksanakan untuk di kelas Maya yang nasional. Yaitu yang pertama adalah menuliskan pengumuman penting, misal apa pengumumannya gitu ya, memberikan topik diskusi, dalam pengelolaan diskusi, unggah soal melalui menu soal ujian, penilaian umpan balik, memberikan penilaian forum diskusi, tugas akhir, dan nilai akhir. Nah, berikutnya, integrasi fitur modul kelas Maya Pusdatin ini berusaha untuk meningkatkan aktivitas layanan. Misalnya kita bisa memasukkan multimedia pembelajaran interaktif ke situ. Kita juga bisa memasukkan konten video pembelajaran, memasukkan link sumber belajar, dan juga link artikel dari sumber lainnya yang terpercaya. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, integrasi fitur tugas pada kelas Maya adalah meliputi tadi ya, kita bisa menginput tugas, sama saja yaitu kita bisa menginput, kalau tadi menginput materi, sedangkan untuk tugasnya bagaimana? Siswa pun dapat mengunggah videonya ke kelas Maya, dapat mengunggah tugas-tugas yang lain, baik itu foto kegiatannya, kemudian dia mengunggah rekaman video, mengunggah gambar, dan juga berupa teks, itu siswa dapat mengunggah tugas-tugasnya di situ. Kemudian integrasi fitur kuis pada kelas Maya adalah untuk meningkatkan efektivitas layanan. Jadi guru di situ tinggal membuat soal di bagian soal di kelas Maya, dan yang mengkoreksi adalah sistem. Jadi kalau siswa sudah mengerjakan, maka sistem akan mengkoreksi dan guru tinggal mendapatkan nilainya. Jadi dia dapat nilai berapa gitu. Kemudian aktivitas siswa pada kelas Maya adalah siswa tentu saja melakukan persiapan, yaitu membaca petunjuk atau informasi yang diberikan guru terkait kelas Maya, menyiapkan laptopnya, mendaftar di rumah belajar, mendaftar di kelas Maya yang telah diberitahukan aksesnya. Biasanya yang selama ini kami lakukan sebagai guru bagi sekolah Indonesia di luar negeri adalah linknya langsung kita berikan kepada wali murid melalui WhatsApp group, kemudian jadi mereka langsung link ke kelas Maya Jejak Dunia yang dimaksud gitu. Jadi tidak terlalu lama, tidak usah mencari, mereka langsung akan terhubung ke link yang dimaksud. Kemudian aktivitas belajar yang dapat dilakukan siswa adalah mengunduh bahan ajar dan media. Ataupun siswa dapat membaca secara online, jadi tidak usah diunduh, jadi dibaca saja secara online bisa materi-materinya. Kemudian mempelajarinya bahan ajar secara mandiri, kemudian aktif dalam forum diskusi dan mengerjakan dan mengunggah tugas dan mengikuti ujian. Oke, saya akan memperagakan bagaimana saya pengelolaan kelas Maya saya secara nyata ya. Kalau tadi kan PPT. Oke, di sini saya klik belajar.kemdikbud.go.id, kemudian jejak dunia. Akan muncul tampilannya seperti ini. Bapak Ibu guru, sebentar masih loading. Dan biasanya juga kami menggunakan WhatsApp group untuk memberitahukan linknya. Jadi seperti sekolah di Indonesia, kami juga menghimpun orang tua di dalam WhatsApp group. Jadi memperkenalkan siapa gurunya, itu kita awali dari WhatsApp group. Karena kan kalau kelas 7, kelas 1 SD, kelas 10 itu kan masih baru jenjangnya, jadi kita perlu memperkenalkan. Kalau sudah naik itu biasanya sudah kenal, jadi sudah akrab gitu. Kemudian kita melayani lewat WhatsApp group. Nah, seperti ini tampilan dari kelas Maya Jejak Dunia. Alamatnya di kelas Maya belajar.kemdikbud.go.id/jejak dunia. Kemudian di sini saya login sebagai guru misalnya.
Saya masuk. Bentar, ini kok. Oke, saya coba yang satunya. Jadi Bapak Ibu Guru, saya akan membuka rumah belajar. Ini adalah rumah belajar dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Ini pun saya jelaskan kepada siswa Indonesia di luar negeri. Jadi kita bahwa pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki portal belajar yang gratis yang bisa diakses oleh siswa dimanapun berada secara gratis. Di sini berisi sumber belajar. Apabila kita klik sumber belajar, apapun materi yang ada di sini saya integrasikan dengan kelas Maya Jejak Dunia. Jadi link-link yang ada di sini. Jadi rumah belajar ini berisi konten video. Selain berisi konten video juga berisi konten web dan juga konten audio. Untuk siapa saja ini? Ini bisa untuk kejar paket B, kejar paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan juga umum. Jadi ini tampak di sebelah kiri ini rumah belajar ini sangat lengkap, tersedia untuk siapa saja. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat bisa memanfaatkan ini secara gratis, bisa langsung ke pencarian di sini. Nah, di sini kita bisa mengetik kita sedang mencari apa, misal mencari diagram Venn atau apa gitu bisa diklik di sini dan akan muncul. Oke, saya back. Nah, selain itu kemarin pada sesi webinar yang lalu sudah dijelaskan Bu Iriani bahwa rumah belajar juga memiliki laboratorium Maya di mana siswa bisa langsung melakukan percobaan di sini. Seperti ini kalau saya menguji kandungan protein dalam makanan, saya klik lakukan percobaan sekarang. Di sini kita bisa memilih telur untuk tabung reaksi yang pertama, kemudian untuk tabung reaksi yang kedua kita bisa memilih beras giling. Dan untuk tabung reaksi yang ketiga kita bisa memilih jagung misalnya. Lalu kita tetesi NaOH 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, sini 1, 2, 3. Ini saya jelaskan kepada siswa saya di luar negeri. Jadi kemudian CuSO 4, 3 tetes 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan kemudian ini ada fasilitas untuk mengaduk di sebelah kanan. Ini kita bisa aduk, kemudian ini juga kita aduk dan ini juga kita aduk. Maka akan tampak di sini siapakah yang warnanya paling ungu, yaitu tabung reaksi yang pertama. Tabung reaksi pertama itu warnanya sangat ungu gitu sehingga ini menunjukkan bahwa kandungan proteinnya sangat tinggi. Di sini ada teori. Nah, ini jadi di sebelah kanan. Di pojok kanan atas ini ada kotak kecil yang berisi teori. Seperti itu. Percobaan yang ada di sini untuk banyak sekali. Jadi tidak hanya uji kandungan protein, tapi dia juga berisi banyak banget percobaan-percobaan yang lain. Oke. Jadi percobaannya banyak. Ini bisa kita lihat di sebentar. Ini Nah, percobaannya apa saja? Percobaannya tampak di sebelah kanan. Nah, ini ada daya hantar listrik retan. Jadi ini macam-macam, ini baik untuk biologi, fisika, kimia maupun matematika. Matematika pun sudah pernah saya manfaatkan, yaitu untuk sudut pusat dan sudut keliling itu mudah banget pakainya. Jadi kita tinggal klik gitu akan ketahuan sudut pusat berapa, sudut keliling berapa gitu. Ini sangat mudah karena siswa sudah nggak perlu membawa busur ya, gurunya juga. Apalagi di era pandemi gini kan nggak bisa tatap muka. Oke, untuk yang lain bagaimana jadi link dari sini saya integrasikan ke kelas Maya Jejak Dunia. Nah, di sini Bapak Ibu ada kelas Maya, ini kita bisa coba. Ini adalah yang kelas Maya nasional untuk siswa-siswa di dalam negeri. Sementara untuk yang tadi kelas Maya yang saya tunjukkan yaitu Jejak Dunia adalah untuk siswa di luar negeri. Lah, yang ini adalah yang untuk siswa di dalam negeri. Oke, kalau saya login pakai sekolah saya. Oke, saya masuk.
di sini adalah berapa guru yang sudah aktif gitu ya. Jadi di sini ada kelola user. Di sini bisa saya klik kelola guru. Nah, seperti ini. Siapa saja guru yang sudah masuk. Oke, ini adalah contoh dari pengelolaan kelas maya di sekolah kami. Saya back. Kemudian tadi sudah, ini semua linknya saya integrasikan ke Jejak Dunia. Kemudian di sini ada fitur pendukung. Kalau saya klik wahana jelajah angkasa, ini memberikan gambaran persis di planetarium. Di sini ada di pojok kiri bawah, ini ada solar system atau sistem tata surya. Kalau kita klik Jupiter, maka dia akan mencari Jupiter dan seterusnya. Kemudian kalau saya klik Earth, nah ini ya, ini sudah terbuka di sini. Kalau saya klik Jupiter, maka dia akan mencari di mana Jupiter berada seperti ini. Nah, ini adalah fasilitas untuk belajar IPA juga IPS bagi siswa di SILN. Nah, seperti ini adalah Jupiter. Kemudian kalau saya belajar tentang bumi untuk pelajaran IPS, saya klik Earth, saya klik Hibrid. Kemudian di sini kita bisa berputar seperti ini. Nah, kita ingin menunjukkan Indonesia, kita bisa scroll, zoom in seperti ini. Linknya ini kita bisa tautkan di kelas maya Jejak Dunia, seperti ini. Nah, ini saya zoom in terus. Misal Surabaya seperti apa, kita bisa belajar tentang Surabaya. Nah, di sini tampaklah ini jalan tol Suramadu ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita juga bisa melihat di mana sih kantornya wali kota gitu, ada di Kecamatan Genteng. Nah, ini di sini. Kita bisa melihat Balai Kota Surabaya dengan cara zoom. Seperti ini, mudah banget ini dimanfaatkan. Jadi kita zoom terus sampai kelihatan gentengnya. Oke, nah ini ya kan, ini kelihatan ini gang-gangnya, kelihatan jalannya. Seperti ini ada Garden Palace, hotel, ini Gubernur Surya. Nah, ini dia nih. Ini adalah balai kota ada di sini nih. Nah, inilah sekilas dari wahana jelajah angkasa yang ada di rumah belajar, di mana linknya ini bisa ditautkan di kelas maya. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang rasi bintang di sini. Kalau Aries seperti ini, kita bisa klik Aries. 6 picture-nya, ini constellation figure, kita nyalakan. Seperti ini adalah Aries. Kemudian di sini Taurus. Nah, ini Gemini seperti ini. Apakah bisa muncul gambarnya? Bisa dengan cara klik constellation picture. Seperti apakah gambar rasi bintang itu sesuai dengan mitologi Yunani? Itu akan tampak di sini. Kita tunggu. Masih loading. Oke. Bapak dan Ibu guru semua bisa memanfaatkannya di rumah, bahkan juga untuk mengajar siswa-siswanya selama pandemi ini dengan menggunakan fasilitas dari rumah belajar yang gratis ini. Seperti laboratorium maya, tadi bisa dimanfaatkan ya. Ini seperti di planetarium kan, jadi ini murah meriah, jadi ini seperti mengunjungi planetarium. Kalau kita harus ke planetarium kan kita perlu transportasi, akomodasi, konsumsi, perlu juga tas kresek, antimo, minyak kayu putih. Nah, ini sudah tidak perlu lagi, ini bisa menghemat besar-besaran. Oke Bapak dan Ibu guru, jadi link-linknya kemudian kita tautkan tadi ke kelas maya. Nah, bagaimana saya mengelola ini bersama, coba ini saya buka yang kelas 7 misal. Nah, di sini saya berkoordinasi dengan orang tua di luar negeri melalui WhatsApp. Jadi di sini kita bisa menyampaikan linknya. Misal, sebentar, masih loading. Jadi seperti ini saya sampaikan bahwa
Setelah ada video untuk perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di sini tampak linknya. Kemudian juga, lah ini ada kelas maya ini, berikut adalah link. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan langsung membawa kita ke kelas maya yang dimaksud. Seperti ini, jadi penggunaannya mudah sekali. Nah, ini dia sudah tampak. Jadi kalau saya login dulu tadi, oke, seperti ini saya sudah login. Nah, tampaklah di sini. Ini adalah penampakan dari pendidikan dan kewarganegaraan bagi kelas 7 SILN, yaitu untuk kegiatan belajar ke-1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ini ada kegiatan belajar 2, norma dan keadilan. Kemudian ini ada kegiatan belajar 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini lengkap, ini sudah ada semua. Satu semester sudah siap, termasuk juga dengan soalnya. Ini adalah contoh saya mengelola kelas maya jejak dunia. Oke, mungkin kiranya cukup sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.